sekalian Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan program PKG PJOK tahun 2024. Pertama-tama, sebelum saya memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, berjalan dengan baik dan sempurna. Sebelum yang membacakan beberapa program terkait dengan rencana tindak lanjut, mungkin alangkah baiknya ada sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, giring sarung sami dengan aturan pengayu bagi Om Swastiastu. Yang saya hormati Guru PKG PJOK SD Negeri Kita, Bapak dan Ibu guru yang juga saya hormati. Bapak dan Ibu, kita mulai bersama salah satu guru kita, Bapak Gede Juliade, sebagai guru olahraga di SD Negeri Kita. Beliau sudah dipanggil oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, kemudian dalam kegiatan PKG PJOK. Pelaksana kegiatan PKG PJOK yaitu selama 8 hari di Denpasar. Kemudian program ini berlanjut dari bulan Juli sampai dengan September tahun 2024, artinya selama 3 bulan. Kemudian selaku kepala sekolah, kami sudah menilai program kerjanya dari guru PJOK kami. Yang pertama, program yang sudah dilaksanakan dan sudah disusun yaitu dalam pertama masalah pembelajaran dengan melibatkan peserta didik itu sudah berjalan. Kemudian yang nomor 2, merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah juga sudah dilaksanakan. Kemudian yang sekarang dilaksanakan di bulan Agustus ini yaitu rencana tindak lanjut. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh guru kami ini adalah tentang bersepari namanya bergerak senam kreasi pagi ceria. Jadi itu rencana tindak lanjut yang akan dibuat oleh guru PJOK kami sebagai tindak lanjut. Nah, kemudian rencana tindak lanjut yang akan diambil ini diberi nama bersepari bergerak senam kreasi pagi ceria. Nah, kemudian mungkin lagi sebentar akan disampaikan lebih mendetail secara umum. Yang sampaikan tujuan daripada program bersepari ini adalah pertama meningkatkan semangat dan motivasi siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memupuk kemandirian dan kreativitas siswa. Ketiga, mungkin mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama tim. Nah, itulah yang kemudian tujuan daripada kegiatan ini. Harapan kami selaku kepala sekolah nanti mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah melibatkan siswa, ya, artinya pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kemudian dari kegiatan ini tidak lanjut lagi, siswa kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 nanti akan dapat menyusun kegiatan bersepari ini, kemudian ada hasil yang akan dicapai. Itu harapan yang selaku kepala sekolah. Oke, lagi sebentar barangkali Bapak dan Ibu setelah kita menyimak penjelasan dari guru olahraga terkait dengan rencana tindak lanjut bersepari ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang sama, kemudian ditindaklanjuti di siswa nanti. Kira-kira cuma itu dulu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.
Baik, terima kasih. Itu tadi sambutan yang sudah disampaikan dari tadi sudah disampaikan terkait dengan cek. Mungkin terima kasih tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan apa yang sebentar saya akan mencoba untuk mempresentasikan kepada rekan-rekan guru. Tapi sebelumnya karena ini sudah siang, mari kita ice breaking dulu ya. Jadi ada sedikit permainan yang melibatkan yang ada di sini. Ini permainannya sangat mudah. Yang pertama kita, kalau saya bilang pagi gitu ya, Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang malam, berarti Bapak Ibu tidak usah tepuk tangan. Untuk menyemangat hari ini karena ini sudah siang, biar kita juga rileks, saya juga rileks nanti mempresentasikan terkait dengan nanti lanjut. Mungkin mohon konsentrasi dulu sebentar yang saya sebut sebentar. Kan sudah paham ya? Sudah. Pagi, malam, siang, malam. Oke, mungkin cukup segitu aja ya. Karena luar biasa di sini Bapak Ibu gurunya masih konsentrasinya masih bagus. Jadi tidak ada kesalahan dalam melaksanakan ice breaking untuk di siang hari ini. Nah, mungkin lanjut. Nah, terkait dengan apa yang saya akan presentasikan hari ini terkait dengan bersepari, bergerak senam kreasi pagi ceria. Nah, di sini yang melatar belakangi, sebelum ke latar belakang, mungkin saya sedikit bercerita ya terkait dengan di sekolah kita, karena kita sudah sering melaksanakan yang namanya senam. Jadi setiap hari Jumat pagi kita melaksanakan senam, karena kurang lebih di SD Negeri Dita selama ini kan cuma ada 3 senam ya. Jadi senamnya sementara itu aja. Mungkin pada saat kesempatan yang berbahagia ini dalam program PKG ini saya akan mencoba mempresentasikan program untuk bersepari ini. Jadi bergerak senam kreasi pagi ceria. Pada intinya gimana kita melibatkan peserta didik di sini untuk aktif dalam melaksanakan kegiatan senam. Nah, yang menjadi latar belakang saya mengambil tema bersepari ini adalah senam kreasi pagi ceria, merupakan jenis olahraga ringan yang biasanya dilakukan di pagi hari sebagai cara untuk memulai hari dengan segar dan bugar gitu ya. Dan senam pagi seringkali kita lakukan secara berkelompok, bisa menjadi kesempatan untuk bersosialisasi antar siswa untuk membangun komunikasi yang positif. Bergerak senam kreasi pagi ceria adalah sebuah rancangan yang dibuat atas dasar inisiatif untuk mendorong siswa mampu menciptakan senam kreasi dipadukan dengan musik berdasarkan ide dan kreativitas siswa secara berkelompok. Sehingga selain siswa mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, siswa juga mampu mengaktualisasi kreativitas dalam menciptakan gerak senam irama. Nah, jadi apa yang menjadi latar belakang ini, mudah-mudahan kedepannya senam kreasi yang dikreasikan oleh peserta didik itu bisa kita laksanakan dan berjalan dengan baik. Itu sedikit latar belakang. Yang selanjutnya mengenai tujuan. Nah, tujuan dari program bersepari ini yang pertama itu mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif. Jadi memperbaiki keterampilan motorik dan kognitif melalui gerak senam irama yang diciptakan berdasarkan ide peserta didik. Nah, di sini sudah barang tentu nanti peserta didik berperan aktif ya di dalam kelompoknya untuk menciptakan gerakan senam sesuai dengan kemampuannya dia. Jadi kita cuma bisa memfasilitasi dan mensupport dan mendukung apa yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama tim. Nah, sudah barang tentu karena kita berkelompok jadi akan dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. Di sini memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial seperti komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan melalui interaksi
dalam kelompok dan kerjasama tim. Nah, udah barang tentu karena kita kegiatannya berkelompok, jadi komunikasi sangat diperlukan sekali untuk meningkatkan gerak senamnya. Termasuk kolaborasi juga, kolaborasi antara siswa, nanti siswa yang melaksanakan senamnya, kolaborasi dengan guru juga, guru nanti sebagai pendamping dan memberikan instruksi terkait dengan apa yang nanti kita lakukan. Yang ketiga itu memupuk kemandirian dan kreativitas. Nah, sudah ada barang tentu di sini akan mendorong peserta didik untuk berinisiatif dalam menciptakan gerak senam irama baru sehingga mereka dapat belajar untuk berpikir kreatif dan mandiri. Nah, jadi sudah barang tentu karena kita sudah melibatkan peserta didik secara berkelompok, dia akan berpikir dan mandiri juga. Yang selanjutnya yang keempat itu meningkatkan semangat dan motivasi. Nah, melalui aktivitas yang menyegarkan dan menyenangkan, peserta didik diharapkan merasa lebih bersemangat dan bermotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas di akhir minggu. Udah barang tentu dengan semangat dan motivasi setiap minggunya kita adakan senam yang ada kreasinya, tidak monoton, jadi bisa meningkatkan semangat untuk belajar di minggu-minggu berikutnya. Nah, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi di sini kami sebagai guru PJOK sudah barang tentu apa yang menjadi tujuan latar belakang, sudah barang tentu ada capaian, langkah-langkah yang dan hasil yang diharapkan dari pembuatan senam ini. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif. Untuk capaiannya, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kemampuan berpikir kritis dalam menciptakan senam kreasi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama memilih gerak senam kreasi yang menuntut keterampilan motorik tertentu. Yang kedua, memberikan instruksi yang mendorong pemikiran strategis dan perencanaan. Yang ketiga, melakukan penilaian berkala terhadap perkembangan keterampilan motorik dan kognitif peserta didik. Nah, jadi di sini kita akan mendampingi peserta didik di dalam melaksanakan kegiatan senam secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan yang mereka lakukan sesuai dengan tugas yang kita berikan. Dan hasil yang diharapkan yaitu peserta didik memiliki keterampilan motorik yang lebih baik dan mampu berpikir kritis dalam menciptakan senam kreasi baru. Nah, yang kedua terkait dengan tujuan di sini dengan capaiannya, yang dua mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama tim. Jadi capaiannya peserta didik menunjukkan peningkatan dalam keterampilan komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah dalam kelompok. Untuk langkah-langkahnya dengan melibatkan peserta didik menciptakan senam kreasi yang memerlukan kerjasama. Yang kedua, mendorong komunikasi terbuka, diskusi kelompok dalam mempraktikkan senam irama. Yang ketiga, memfasilitasi refleksi kelompok setelah mempraktikkan senam irama yang diciptakan untuk menilai kerjasama. Nah, jadi udah tentu karena mereka sudah berkelompok, nanti akan ada refleksi untuk kita memberikan penilaian terhadap hasil karya yang sudah mereka kerjakan. Dan hasil yang diharapkan peserta didik mampu bekerjasama dengan efektif dalam tim, meningkatkan kemampuan komunikasi dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Untuk capaian yang ketiga dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, yang ketiga memupuk kemandirian dan kreativitas. Untuk capaian, peserta didik menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi kreatif gerak senam irama dan kemandirian dalam melaksanakan kegiatan. Untuk langkah-langkahnya dengan mendorong peserta didik untuk menciptakan variasi kreativitas gerak senam irama atau mengembangkan gerakan senam baru. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengambil inisiatif dalam merancang gerakan senam irama. Yang ketiga, mengadakan sesi diskusi untuk berbagi ide kreatif dan mendorong inovasi dalam melakukan gerakan senam kreasi. Untuk hasil yang diharapkan, peserta didik menjadi lebih kreatif dan mandiri dalam merancang dan melaksanakan gerakan senam kreasi. Nah, mungkin itu tadi terkait dengan capaian dan langkah-langkah untuk pembelajaran di pembuatan senam kreasi. Untuk selanjutnya, struktur program dan mitra
dalam komunitas belajar. Nah, sudah barang tentu di sini kita membuat program, sudah barang tentu saya akan meminta izin dengan kepala sekolah, dengan rekan guru untuk ikut terlibat langsung di dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik berkaitan dengan senam kreasi. Jadi program kegiatan bersafari dibuat merupakan sebagai program kegiatan kurikuler di sekolah, dan program ini melibatkan siswa kelas 5 dan kelas 6 SD Negeri Titab. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat di lapangan sekolah, dan kegiatan bersafari pada akhirnya akan dilaksanakan suatu kompetisi senam kreasi antar kelompok guna melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan program ini. Dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, guru PJOK sebagai koordinator program, sekaligus sebagai penilai atau juri saat kegiatan lomba senam kreasi. Kemudian rekan-rekan guru dalam kombel komunitas belajar yang kita miliki nanti sebagai mentor atau wali kelasnya di masing-masing kelas. Jadi yang di sini untuk struktur programnya sudah barang tentu dengan diadakannya senam kreasi, bukan tidak hanya kita memberikan siswa untuk berkreasi, sudah barang tentu kita akan melakukan kompetisi antara kelompok-kelompok yang nanti akan kita bentuk untuk membuat senam kreasi baju yang melibatkan kelas 5 dan kelas 6. Nah, untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, nah di sini terkait dengan unsur-unsur yang terlibat di dalam maupun di luar sekolah yang nantinya akan mendukung kegiatan senam kreasi yang akan nanti kita laksanakan. Yaitu aspek fisik. Nah, untuk aspek fisik sudah barang tentu dengan sekolah yang dilengkapi dengan lapangan yang memadai serta fasilitas seperti speaker aktif, WiFi untuk menunjang pelaksanaan senam kreasi. Yang kedua itu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia sudah otomatis tenaga guru yang semangat dan memahami betapa pentingnya program ini serta peserta didik yang aktif terlibat langsung di dalam pembuatan senam. Yang ketiga, politik. Nah, politik di sini sudah barang tentu dukungan dari kepala sekolah SD Negeri Titab. Jadi tanpa dukungan dari kepala sekolah juga kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang selanjutnya adalah ada di sini juga sosial budaya. Nah, sosial budaya adanya kolaborasi yang baik antara rekan-rekan guru, komite atau orang tua wali siswa. Finansial di sini saya cantumkan dengan apa yang realita untuk di tahun 2024. Sekolah yang memiliki prestasi dalam bidang peningkatan mutu sekolah sehingga mendapat BOS kinerja di tahun 2024, dengan mudah-mudahan nanti kita bisa menganggarkan untuk pembelian peralatan pendukung aktivitas jasmani yang akan kita laksanakan. Untuk rencana evaluasi, evaluasi di sini rencana evaluasi untuk kegiatan persari penting untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, dan memastikan tujuan program tercapai. Berikut adalah rencana evaluasi untuk program tersebut. Yang pertama yaitu evaluasi kualitatif dengan observasi langsung melihat frekuensi keaktifan peserta didik selama setiap sesi senam atau interval tertentu. Nah, di sini maksudnya mungkin nanti kita berkolaborasi, siswa akan melaksanakan kegiatan senam kreasi secara berkelompok di masing-masing rumah atau di sekolah. Nanti kita akan memonitor melalui grup WA atau dengan mengunjungi langsung. Yang kedua itu aspek yang dinilai partisipasi, keterlibatan, teknik gerakan, interaksi sosial peserta didik. Nah, di sini maksudnya dengan dibagikan oleh kelompok partisipasi, sudah barang tentu keaktifan siswa tersebut di dalam kelompoknya, keterlibatan, gerakan, interaksi sosial peserta didik. Nah, dengan evaluasi ini dapat memastikan bahwa program berjalan dengan efektif, memberikan manfaat maksimal kepada peserta didik, dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, udah barang tentu kita membuat program pasti ada tantangannya. Jadi
Di sini saya coba memunculkan 3 yang kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi dengan program ini. Itu yang pertama, adanya beberapa peserta didik yang masih malu-malu atau belum percaya diri sehingga peserta didik kurang optimal dalam melakukan gerakan serta masih adanya beberapa murid yang terkadang belum mau bekerjasama dengan teman yang baru, masih memilih-milih teman gitu ya. Nah di sini mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan pengelompokan atau nanti kita membuat kelompok peserta baik kelas 5 dan kelas 6. Yang kedua, pelaksanaan yang terpisah antar kelompok sehingga kurang maksimal dalam memonitoring pelaksanaan senam. Gambaran tentu karena kita satu mungkin lingkupnya kecil, karena kita ada rukuh juga ya. Nanti mungkin kita membantu mengelompokkan siswa supaya nanti pada saat interaksi di kelompoknya dia bisa berjalan dengan lancar. Kelompok rukuh kita kelompokkan dengan orang yang di rukuh. Mungkin 3, kolaborasi guru untuk membimbing peserta didik dalam merancang gerakan senam kreasi yang dipilih sehingga peserta didik dapat mengambil perannya dengan optimal. Nah ini di sini juga tantangan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru semua ikut aktif terlibat langsung di dalam kita mensukseskan program dari Bersepari ini. Nah mungkin itu demikian rencana tindak lanjut yang dapat yang sampaikan terkait dengan program PKG PJOK tahun 2024, di mana tugasnya rencana tindak lanjut yang sudah saya paparkan tadi. Nah mungkin itu aja penyampaian dari saya. Apabila ada kurang salah kata saya mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup untuk kegiatan hari ini, mungkin ada dari Bapak Ibu guru atau Bapak sekolah memberikan satu patah kata, memberikan motivasi, penyemangat buat kita semuanya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Waktu dipersilakan. Terima kasih yang sampaikan kepada Pak Gede Juliadi selaku guru PJOK SD negeri kita. Demikian tadi nih pemaparan dari guru PJOK kita. Jadi ini program yang sangat bagus sekali bagi sekolah. Program tersebut yang disebut dengan program apa namanya tadi? Bersepari bergerak senam kreasi pagi ceria. Nah kemudian setelah dia mendengar pemaparan tadi, pertama mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dengan baik. Saya sendiri sama kepala sekolah tak memberikan dukungan pada Bapak dan Ibu. Kita ketahui dengan kelebihan yang kita miliki terutama di tenaga pendidik, kita memiliki tenaga yang sangat lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai guru mata pelajaran. Kemudian juga fasilitas seperti lapangan olahraga yang nanti juga kemudian guru olahraga kita yang masih muda demikian yang berkeyakinan program ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian harapan kita nanti jumlah kelas 5 dan kelas 6 kebetulan jumlahnya kurang lebih sama-sama 19. Jadi sangat memungkinkan untuk dibentuk beberapa kelompok, bila perlu sampai 4 kelompok kalau bisa. Nah, kemudian program ini memang bimbingan dari siswa Nah, kemudian harapan dia nanti, masukan dia nanti program senam ini harus diiringi dengan musik untuk memotivasi siswa. Nah kira-kira cuma itu dulu yang taman dia dan kepala sekolah. Dan lagi mudah-mudahan program ini dapat berjalan. Dan bila perlu nanti pada waktu jeda kita sudah bisa melihat perkembangannya. Dan kemudian di akhir semester nanti bisa diperagakan di depan umum atau di depan warga sekolah. Kira-kira cuma itu. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah kita sudah memberikan motivasi dan dukungan terkait dengan rencana tindak lanjut, dan kami sendiri juga berharap semoga
dengan kolaborasi dan dukungan dari rekan-rekan guru, bapak kepala sekolah, kegiatan bersafari bergerak senam kreasi pagi ceria dapat kita laksanakan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Mungkin demikian yang dapat yang sampaikan untuk kegiatan pagi hari ini. Kita tutup dengan mengaturkan Parami Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.